Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil mu'in alladzi qala fi kitabihil mubin innallaha ma'as sabirin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin. اللهم وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اجعلنا في قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasahu sirrah, beliau pernah berkata, kata beliau, Ija qulta la ilaha illallah faqad idda'aita. Apabila engkau mengatakan la ilaha illallah, maka sungguh engkau telah mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, mengakui bahwa tidak ada sesuatu yang kita agungkan melebihi Allah, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di hati kita selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lain sebagainya. Faqad idda'aita, sungguh engkau telah mengaku. Yuqalu, dikata orang, ayyuhal qail, wahai orang yang mengaku, yang mengatakan demikian. Alaka bayyinatun, apakah engkau punya bukti dengan pengakuan engkau? Mal bayyinah, apa buktinya? Kalau engkau mengaku bahwa kalimat la ilaha illallah itu benar-benar dari lisan dan juga hati engkau. Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan 4 tanda kalau seseorang itu benar-benar mengaku bahwa la ilaha illallah itu benar dari hati dan juga lisannya. Pertama, imtisalul amr, menjunjung perintah. Yang kedua, wal intiha anin nahyi, menjauhi diri dari yang dilarang, menjauhkan daripada yang dilarang. Lalu yang ketiga, wasabru alal afat, bersabar atas afat. Afat ini jamak, kalimat asalnya afatun. Dalam beberapa kamus diartikan ada beberapa macam makna afat. Afat ini ada artinya petaka, ada pula artinya wabah, ada pula artinya penyakit. Jadi sabar atas afat, sabar atas berbagai macam penyakit, berbagai macam petaka, berbagai macam wabah. Itu baru kalimat la ilaha illallah itu benar kita ucapkan dalam hati dan juga lisan kita. Ditandai yang ketiga, selain imtisalul amr wantiha an-nahy wassabru alal afat, sabar atas berbagai macam penyakit. Ini tanda yang ketiga kalau kita mengatakan la ilaha illallah itu benar, bukan sekedar ucapan di mulut namun tidak di hati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau berbicara tentang penyakit, hampir semua manusia pasti pernah terkena penyakit. Namun yang membedakannya jenis penyakitnya, kadar penyakitnya, apakah penyakitnya berat ataukah ringan. Namun yang terpenting cara menyikapi ketika kena penyakit. Ini yang paling penting. Jadi kalau jenisnya, kadarnya itu berbeda-beda setiap orang. Ada yang kena penyakit parah, ada yang penyakit biasa, ada penyakit jenisnya berbeda-beda pula. Yang membedakan itu yang terpenting adalah cara menyikapi ketika kita terkena sebuah penyakit. Ini yang paling terpenting, cara menyikapi agar ketika kita terkena penyakit. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, apa kata beliau? Ketika kita terkena sebuah musibah, sebuah penyakit dan lain sebagainya,
Jika kamu bersabar mendapatkan pahala, jika kamu tidak sabar mendapatkan dosa. Dan tetap penyakit itu ada. Ini bukan berarti ketika kita tidak sabar penyakitnya hilang, tidak. Beliau memberikan gambaran jika kalian sabar dapat pahala, jika tidak sabar dapat dosa. Tetap takdir penyakit itu akan tetap ada. Jadi tergantung kita mau dapat pahala, mau dapat dosa. Karena kalau kita tidak sabar ketika dapat penyakit, dapat dosa. Tetap penyakitnya ada. Nah, itu Sayyidina Umar bin Khattab memberikan gambaran seperti demikian. Jadi sabar tidak sabar tetap penyakitnya ada. Tapi kalau sabar dapat pahala, kalau tidak sabar dapat dosa. Ini perumpamaan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adapun agar kita bisa sabar atas penyakit ini setidaknya ada dua hal. Kalau kita terapkan, insya Allah kita sabar dalam berbagai macam penyakit. Yang pertama, agar bisa sabar atas dalam penyakit itu, pertama kita bisa sabar ketika menghadapi penyakit. Yang pertama, yang penting, yang sangat terpenting, yang pertama dan yang utama itu ialah ubah mindset kita atau pikiran kita bahwa ketika terkena penyakit itu Allah benci dengan kita. Allah tidak menghiraukan kita. Allah tidak memberikan kita kasih sayangnya. Ubah mindset kita, pikiran kita demikian. Jangan berpikir sekali-kali kalau kita terkena penyakit Allah benci, Allah tidak sayang, Allah tidak menghiraukan kita. Jangan berpikir demikian. Ini mindset pikiran yang harus dibuang sejauh-jauhnya. Ini pikiran yang tidak bagus ketika kita terkena penyakit. Buktinya apa? Bahwa pikiran ini tersalah, bagian ini salah. Ketika kita terkena penyakit berpikir demikian itu sangat salah. Karena banyak hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan hal sebaliknya. Bisa kita lihat Imam Tabrani, Rasulullah pernah bersabda. Banyak hadis-hadis Rasulullah yang mengatakan hal sebaliknya, bahwa ketika kena penyakit bukan Allah tidak sayang, bukan Allah benci. Banyak hadis-hadisnya, di antaranya di sini Imam Tabrani. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Apabila Allah cinta satu kaum, pasti diujinya. Jadi bukti cinta Tuhan malah diujinya. Jadi kita jangan mengira kalau hidup kita adem ayem, oh ini Tuhan cinta, tidak mesti. Kenapa? Orang yang paling Tuhan cinta saja, orang yang paling Allah Ta'ala cinta saja, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu hidupnya penuh dengan ujian. Ini bukti bahwa ketika cinta Allah itu ada pada ujiannya. Ija Allahu qauman ibtalahum. Jika Allah cinta pasti diujinya. Imam Tabrani. Bahkan semakin besar ujiannya, semakin besar pula cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut Imam Tirmidzi ada lagi hadis Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Inna izamal jaza ma'a izamil bala. Kata Rasulullah, sesungguhnya besarnya ujian, besarnya pahala beserta besarnya ujian. Inna izamal jaza ma'a izamil bala. Semakin besar pahalanya, semakin besar ujiannya. Ini hadis Rasulullah Imam Tirmidzi. Jadi banyak hadis-hadis Nabi yang mengatakan hal sebaliknya. Bahkan ketika kita kena penyakit, itu malah kasih sayang Allah itu tercurah kepada kita. Allah ingin meninggikan derajat kita. Ini salah satu mindset yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita, bahwa ketika tertimpa penyakit bukan Allah benci, namun Allah ingin meninggikan derajat-derajat kita, membuktikan bukti cinta Allah kepada kita. Ibtalahum, Allah Ta'ala uji. Ini sesuatu yang harus kita tanamkan. Jadi yang pertama dan utama, ubahlah mindset kita, pikiran kita berpikir demikian. Yang kedua, agar kita bisa sabar atas al-afat ini, kata sebagian ulama hikmah, itu apa? Kita ingat-ingat kembali
kita buka kembali hadis-hadis Rasulullah tentang keutamaan daripada sabar ketika penyakit. Di antaranya dari Imam Bukhari. Bukhari pernah berkata sebuah hadis, kata Rasulullah, "Ma min musibah tusibul muslima illa kafarallahu anhu illa kafara anha bihi." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma min musibah, tidak ada satu musibah saja, tusibul muslima, yang menimpa orang berislam, yang menimpa orang berislam, tusibul muslima illa kafarallahu, kecuali Allah ampuni daripada musibah, illa kafarallahu anha bihi, daripada musibah tadi dengan orang muslim dosa-dosanya. Satu, Allah Ta'ala hapus dosanya, kafarat. Bahkan kata Aisyah apa? Hatta sauqah yushakuha, sampai duri yang menusuk kakinya saja itu menghapus dosa. Seandainya ada duri tertusuk kaki kita, ini kata Aisyah juga penghapus dosa. Jadi riwayat itu Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi pernah bercerita kepada Aisyah, kata Rasulullah apa? Tidak ada satu musibah yang menimpa orang beriman, orang muslim, kecuali Allah ampuni dosanya, kafarah. Dan yang kedua, hatta sauqah, kata Rasulullah, Allah ampuni dosanya sampai duri saja yang menusuk kakinya, tetap Allah Ta'ala ampuni dosanya. Tidak perlu penyakit, duri saja tetap Allah Ta'ala ampuni. Hatta sauqah yushakuha, duri saja tetap Allah Ta'ala jadikan kafarat dosa untuk dia. Bahkan lewat Ibnu Majah, Rasulullah itu pernah mengatakan, apa kata Rasulullah? Orang yang kena penyakit ini termasuk orang yang mustajab doa. Ini lewat Ibnu Majah. Jadi kalau orang-orang sakit, itu kata Rasulullah itu termasuk mustajab dalam doa. Buktinya apa? Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah pernah bersabda, kata Rasulullah, apabila kalian menjenguk orang sakit, kata beliau, mintalah dia mendoakanmu. Jika kita menjenguk orang sakit, mintalah dia mendoakanmu, karena doanya bagaikan doa para malaikat. Itu luar biasanya orang sakit. Jika kita menjenguk orang sakit, minta doa, kata Rasulullah, minta doa, doakan dia kepada kita. Jika kalian menjenguk orang sakit, minta doa, suruh dia mendoakanmu, kata Rasulullah, karena doa orang yang sakit itu bagaikan doa malaikat Allah. Itu mustajab dalam doa. Ini kelebihan orang yang sakit. Jadi kalau kita menjenguk orang sakit, jangan lupa minta doanya, karena doanya bagaikan doa para malaikat. Hadis rawahu Ibnu Majah. Dan masih banyak lagi hadis yang lain yang menyebutkan keutamaan atau kelebihan orang-orang yang Allah berikan ujian, sabar atas segala afatnya atau penyakit-penyakitnya. Ini cuma segelintir saja yang Rasulullah SAW sebutkan tentang kelebihan daripada seorang terkena penyakit. Bahkan ada kabar gembira dari Rasulullah SAW kepada umatnya. Apa kata Rasulullah? Hadis Imam Bukhari, hadisnya sahih. Apa kata Rasulullah? Ija maridal abdu aw sapara. Apabila seseorang itu sakit atau musafir, kutiba lahu mislu makana ya'malu sahihan muqiman. Ini kabar gembira dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, apabila sakit seorang hamba atau musafir dia, ditulis bagi dia amalan ketika dia sehat atau ketika dia waktu mukim. Jadi ketika kita sehat, ketika kita mukim, kalau kita sakit, ditulis seperti kita sehat. Misal ketika kita waktu sehat, kita tiap malam membaca Yasin, Tabarak, Waqiah misal. Ketika kita sakit tidak membaca amalan tersebut, tetap ditulis malaikat kita istiqomah membaca amalannya. Atau ketika kita musafir, misal musafir ziarah dan lain sebagainya, ketika musafir kita tidak mengamalkan amalan kita karena di perjalanan tidak bisa membaca Yasin, Waqiah, misal Tabarak, tetap ditulis kita mengamalkan demikian.
Ini kelebihan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kabar gembira bagi kita. Jika kita sakit atau musafir, kutiba lahu mislu makana sahihan mukiman. Ditulis bagaimana dia waktu sehat dan juga mukim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adapun doa agar kita itu bisa sabar dalam menghadapi berbagai macam penyakit ini, di dalam Al-Quran disebutkan beberapa macam. Pertama ada, bisa kita lihat surah Anbiya di ayat 83. Anbiya 83. Ini doa Nabi Ayub. Al-Anbiya ayat 83. Bisa dicek kan di Quran masing-masing. Wa ayyuba iznada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Doa Nabi Ayub di ayat surah Anbiya ayat 83. Nah, jadi wa ayyuba iznada rabbahu, Nabi Ayub ketika berdoa kepada Tuhannya, anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku tertimpa penyakit atau kemudaratan dan pian orang, dan Engkau orang yang paling penyayang daripada orang yang penyayang. Bisa dilihat, tapi diganti kalau di Qur'annya anni masaniyadurru. Kalau pian berdoa diganti, jangan anni, tapi inni. Karena ini Qur'annya dalam kaidah nahwu demikian. Kalau Qur'annya anni. Kenapa? Wa ayyuba iznada rabbahu anni. Kalau Qur'an. Tapi ketika kita berdoa ganti inni dan ditambahi rabbi. Rabbi inni. Jadi kaidahnya berubah sedikit. Kalau ingin doa Nabi Ayub, Rabbi inni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Kalau Qur'annya anni, tapi kalau kita berdoa inni. Itu mesti ganti. Kalau ingin doanya Nabi Ayub itu kan doa Nabi yang terkena penyakit yang parah. Kan beliau penyakitnya sangat parah. Ketika berdoa demikian, Allah angkat penyakitnya. Rabbi inni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub di Anbiya surah 83. Kalau ingin doanya Talut menghadapi Jalut, itu di Quran surah Al-Baqarah ayat 250. Bisa dilihat. Ini kada perlu diganti karena doanya langsung. Talut menghadapi Jalut. Jalut ini kan raja yang zalim. Bahkan jumlahnya sangat banyak. Talut ini orang muslim jumlahnya sangat sedikit, tapi karena beliau berdoa, Allah kalahkan tentara Jalut. Apa doanya? Rabbana afrik alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Doanya bagus. Rabbana afrik alaina sabran. Wahai Tuhan kami, limpahkan kesabaran di hati kami. Maka kada perlu diganti doanya. Karena langsung aja. Kalau Al-Baqarah 280, kalau Anbiya 83 ganti anni dengan inni. Tapi kalau surah Al-Baqarah 250 kada perlu diganti. Rabbana afrik alaina sabran. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah sifat kesabaran di hati kami. Wasabbit aqdamana, kokohkanlah langkah-langkah kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Tolonglah kami seorang yang kafir. Di beberapa ulama menyebutkan doa-doa agar diberi kesabaran. Bisa doa Nabi Ayub, Anbiya ayat 83, atau bisa doanya Talut menghadapi Jalut, surah Al-Baqarah ayat 250. Karena logikanya pasti kalah Talut karena banyak Jalut dan rajanya zalim. Tapi karena doa ini Allah menangkan dia. Maksudnya apa? Peperangan saja Allah Ta'ala menangkan, apalagi kalau cuma sekedar penyakit. Doa Talut dan juga Jalut.